Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sambas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Idris. Akhirnya ketemu lagi. Setelah dulu sempat ketemu di Kembara Sunyi itu, Mas ya? Iya. Cerita tahun berapa ya? Lupa. 2021-an kayaknya. Iya. Iya. Waktu COVID kemarin. Benar. Gimana, masih sibuk mancing, Mas? Kalau mancing hampir tiap liburan kerja pasti mancing. Berarti salah satu hobi juga, salah satu alternatif buat refresh, benar. Menambah di body itu. Iya benar. Kan dulu Mas Sambas cerita masalah ini ya, lapan kalau tempat tambak mancing, keluar masuknya air itu. Benar. Nah, sekarang ini apalagi yang mau di-sharingkan ke kita ini, Mas? Nah, buat kawan-kawan pemirsa Ruang Hampa ini ada sih beberapa pengalaman yang masih teringat ya di memori saya sekitar hampir 24 tahun yang lalu ya. Berarti waktu masih kecil dulu, Mas Sambas? Iya bener, masih kisaran kelas 4 kalau nggak kelas 5 SD. Tapi memang hal itu benar-benar menancap di memoriku gitu loh. Karena ya itu pengalaman yang nggak seberapa misteri tapi aneh gitu loh. Aneh gitu loh. Jadi kalau saya yang akan nanti saya sampaikan ini, kenapa sih hal yang katanya setan itu biasanya gelap-gelap gitu, tapi yang kali ini munculnya nggak gelap-gelap gitu. Wah, ini pasti penasaran ini. Munculnya nggak di tempat gelap-gelap gitu. Cuma ada ya selingan gelap-gelapnya di kita. Wah, mantap. Jadi seperti ini ceritanya, Mas Idris. Ketika itu ada satu rumah ya di tempat saya tinggal, di lingkungan saya itu ada satu rumah. Saya interaksi dengan rumah itu kalau dibilang sering ya sering gitu loh. Bahkan waktu saya masih kecil sebelum sekolah TK itu, yang penghuni situ sempat minta tolong sama bapak saya waktu itu. Waktu itu peristiwanya hujan itu deras lebat, terus hujan petir gitu loh. Sehingga lampu di rumah tersebut itu padam gitu loh. Kemudian yang punya rumah bingung cari teknisi. Kebetulan bapak saya itu dulu memang seorang teknisi kapal, dimintain tolong karena waktu itu hujan. Saya ini termasuk anak yang nggak bisa jauh dari bapak gitu loh. Akhirnya diajak lah saya ke rumah itu. Hujan deras, petir, lampunya rumah itu padam gitu loh. Tetapi semuanya nggak padam, cuma konslet mungkin ya. Ini diajak ke situ. Perasaan waktu itu kecil saya masih ada takut gitu, walaupun sama bapak itu takut gitu loh. Masuklah ke rumah sama tuan rumahnya disuruh. Saya disuruh duduk di ruang tamu di sofanya itu, suruh tunggu sini karena bapak mau betulin listrik. Sekitar hampir setengah jam selesai lah. Udah pada nyala, udah saya pulang balik lah. Itu cerita awalnya. Saya di tempat itu, di rumah itu. Nah, seiring berjalannya waktu, rumah itu nggak tahu kenapa, sebabnya apa, penghuninya itu tiba-tiba pergi, kosong. Rumah itu ditinggal gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin saya waktu itu, mungkin orang itu kontrak atau sewa, nggak tahu ya. Tiba-tiba rumah itu kosong. Udah beberapa tahun setelah saya situ sama bapak itu kosong. Sampai saya kisaran sekitar kelas 5 atau kelas 4 SD. Nah, di situ kan sudah mulai keriangan, kesenangan anak-anak kecil-kecil main layang-layang, main cari-cari sesuatu gitu kan. Istilahnya kalau bahasa Jawanya belakrak lah. Anak-anak kecil senangnya belakrak gitu loh. Terus gitu rumah itu kosong, dalam artian kosong itu memang benar-benar kosong. Yang namanya daun pintunya, terus kaca krepiak nakonya itu udah hilang semua, nggak tahu ya siapa yang ngambil. Jadi setiap daun pintu di rumah itu habis, hilang. Jadi rumah itu kosong, sudah ditinggal penghuninya udah lama sih, sekitar ya kurang lebih 4 tahunan kosong. Rumah itu ada 2 lantai. Jadi ada yang di lantai atas itu ada kayak balkon gitu, yang bisa langsung kalau ke barat itu lihat ke jalan raya, tapi kalau pas lihat ke belakang itu ada sungai, nggak seberapa besar, sama halaman belakang atau kebun lah kalau saya bilang itu. Kemudian kosong, jadi tempat sempat
kita main di situ lama. Dalam arti lama itu hampir tiap hari. Kita kalau mau main layang-layang itu kan paling enak kan cari di tempat yang tinggi, terus anginnya agak kenceng, kita mudah kan nerbangin layang-layang di situ. Kemudian sampai ada suatu ketika itu di situ ada pasangan suami istri yang mungkin kurang mampu ya. Yang laki-laki itu bekerjanya becak, ngayu becak. Kemudian yang istrinya itu sering ngumpulin barang-barang bekas lah, kayak kertas, ya kertas kebanyakan itu, kertas kan, kertas. Lah, suatu ketika si keluarga tadi itu tinggal di situ, nggak ada listrik, nggak ada. Jadi penerangannya jadi pakai apa? Kayak lampu template itu loh. Oh ya, oblek ya. Oblek yang ada minyak tanah itu belum ada lampu LED zaman itu. Jadi di situ. Lah, sehari 2 hari nggak masalah, nggak ada masalah ya normalnya gitu. Sempat orang-orang tanya, berani tak tinggal di situ? Ya nggak apa-apa, mungkin karena kepepet ya. Terus hampir ya cukup 1 pekanan lah. Nah itu baru ada gejala-gejala yang dialami oleh keluarga tersebut. Biasanya itu kalau mau menjelang apa ya, mau pergantian, mau pagi ke siang atau siang ke malam, surup-surup lah gitu loh. Itu katanya di belakang rumah itu sering terjadi apa, atau terdengar bunyi-bunyian. Jadi bunyi-bunyian itu kayak apa ya, kayak entah itu tikus atau apa gitu loh. Jadi ada satu ruangan di belakang itu, sampingnya kalau nggak salah sampingnya dapur, tapi nggak kebuka dan daun pintunya masih ada gitu loh. Yang lainnya udah nggak ada tuh. Lah dari sumber suaranya di situ gitu. Nah, konon menurut warga sekitar lingkungan saya itu katanya yang dulunya orang yang pernah tinggal di situ itu suka apa namanya, koleksi barang-barang unik lah. Barang-barang antik atau antik ya, yang bertuah gitu lah. Kayak gitu ya, nggak tahu, mungkin nggak sempat ke bawah atau nggak apa, posisinya mungkin nih, analisa saya mungkin ada di situ gitu loh. Nah, awalnya itu jadi si keluarga itu baru ada kejanggalan-kejanggalan itu, cuma dia ya mau tinggal di mana lagi gitu loh, ya tetap di situ sampai akhirnya antara pagi mau ke siang, siang mau ke malam, surup-surup itu. Sampai sang istrinya yang Pak Becak tadi itu kerasukan. Kemudian dia itu kerasukan itu anehnya dia itu kalau kerasukan itu nggak marah, nggak teriak gitu, enggak. Cuma dia itu ya yang namanya lampu ublek ya, nggak terang gitu loh. Dia di tempat yang ngumpulin apa, kertas-kertas rosok-rosokan itu dia makan. Kertasnya. Jadi kertas yang dikumpulin tiap hari mau dirombeng itu dia makan. Jadi kertas itu dimakan. Ya, ada kertas koran, kertas HVS, terus apa map itu dimakan. Sampai hal itu kejadian sekitar hampir 3 hari 2 harian setengah lah. Baru tanya, ada di lingkungan saya itu waktu itu memang ada ya namanya orang pinter lah, orang pinter. Ditanya, Pak, istri saya ngalamin kayak gini di rumah itu. Akhirnya si orang pintar tadi nyarankan, ya udah kalau memang seperti itu, berapa hari kamu istri mengalami setiap yang saya sampaikan tadi, surup-surup itu tadi, setiap surup-surup tadi itu pasti itu dia nggak mau pergi kemana, nggak mau ngapain, pokoknya aktivitasnya duduk di situ, dia makan kertas, nggak marah loh. Dia tuh nggak marah. Kalau orang kesurupan biasanya kan apa? Teriak-teriak kan, ngancam itu dia nggak. Cuma duduk di situ makan kertas, gitu loh. Dipanggil ya nggak ada reaksi, nggak ada respon. Pokoknya dia harus nikmatin kertas itu. Akhirnya sama si apa, bapak-bapak di lingkungan saya yang pinter, yang bisa tahu dunia gitu, disuruh disarankan untuk kamu cari rumah kosong yang lain. Kamu bolehlah tinggal di situ sama istrimu, diizinkan lah sama. Tapi jangan di situ karena resikonya tinggi. Itu awal rumah kosong itu tadi kayak gitu. Tapi selama ditinggalin sama keluarga itu tadi,
ditinggalin sama keluarga itu tadi. Kegiatan anak-anak kecil seusia saya kelas 5 SD itu tetap main layang-layang di situ. Jadi nggak ada perasaan Takut. nggak ada. Soalnya kan mainnya kita ya antara sekitar habis asar gitu, habis asar terus mau apa, waktu orang-orang masih ngaji-ngaji mau maghrib tuh udah pulang gitu. Dan terus ada beberapa kejadian yang saya ngalami waktu itu. Jadi di lingkungan itu, depan rumah itu sekitar 50-70 meteran itu, nggak jauh pokoknya. Itu ada apa, berkupon rumah Doro. Berkupon itu biasanya ada anak sering apa, ngelatih burung dara, ngetren. Terus di situ juga ada sekalian jadi satu sama apa, pangkalan becak. Pangkalan becak. Nah, kegiatan di situ yang sering saya lihat waktu itu, kalau malam gitu, biasanya weekend gitu, Sabtu malam Minggu, senior angkatan saya itu di lingkungan saya itu sukanya minum mabuk. Tapi saya ini dibilang waktu itu anak kecil yang mokong. Jadi kalau pas libur gitu pasti tidurnya agak malam, sekitar jam 2, jam 1 gitu ya. Ibu nyari, awal-awal nyari, tapi terbiasa. Dan terbiasa di situ saya itu suka nemenin orang mabuk, orang minum-minum itu, saya nemenin gitu. Lah, saya ini sebenarnya nggak tertarik sama minumannya, karena di situ yang lagi minum mabuk-mabuk itu dia itu gitaran, nyanyiin lagu Mr. Big, lagu-lagu God Bless, Iwan Fals gitu. Saya suka lagu-lagu itu, sampai sekarang saya suka, karena suka dengerin itu. Sampai suatu ketika itu saya ketiduran, dengerin itu kan, kalau nggak salah itu saya ada sekitar di sampingnya berkupon itu ada lampu di situ, biasanya di bawah lampu itu. Nah, saya ketiduran, cuma sama senior yang suka minum itu didiemin sampai mereka itu biasanya kalau habis minum keluar nggak tahu kemana aktivitasnya, pokoknya ya negatif lah istilahnya, nggak perlu disampaikan. Keluar, saya didiemin, tinggal di situ didiemin. Terus habis gitu kok ada sesuatu yang aneh ya, biasanya kan rame nyanyi kok sepi gitu, kok sepi sunyi gitu, rasa nggak enak gitu. Terus saya bangun gitu loh, kayak ada orang yang kayak bangunin gitu ya. Saya bangun, ternyata pas di hadapan dada saya gini itu ada muka, tapi kayak kalau Mas itu pernah orang kena luka bakar itu loh. Luka bakar tapi full di muka. Lupas itu. Jadi apa, kulitnya bidut-bidut gitu loh. Kulitnya itu bidut-bidut gitu loh. Pas di muka. Dan saya nggak ada lah orang di lingkungan saya yang kondisinya kayak gitu loh. Nah, habis gitu pertama kan sunyi, sepi gitu, aneh gitu. Bangun ya, saya bangun gitu. Tiba-tiba di depan dada saya itu ada orang kayak gitu. Ya kan saya tidur gini, orangnya kayak gini, pas di atas dada saya tepatnya. Saya bangun, gitu loh. Lah anehnya lagi, ketika saya bangun, reaksi kan kaget gitu loh. Kaget langsung tak dorong. Tapi nggak ada yang jatuh, saya pun nggak jatuh gitu loh. Saya ngelewatin orang itu. Tembus gini berarti. Iya. Jadi kayak apa ya? Kalau ada bayang-bayang tangan gini ya, kita giniin lah, tembus. Jadi kayak gitu. Tapi wujudnya nyata loh, real itu. Di depan itu gini. Kaget. Ya refleks ya. Itu sempet sih sekitar 3 detik atau berapa. Saya tabrak ya, udah lari saya itu. Waktu itu dulu di tempat lingkungan saya itu nggak banyak lampu ya. Lampu nggak kayak sekarang kan, hampir 3 rumah ada lampu, atau itu jarang sekali lampu. Lari ya. Nyampe rumah sudah dikancing sama ibu. Rumah dikancing semua, bingung. Nama di hati ini, di dada deg. Sampai akhirnya, nah sejak itu saya, mulai ngurangin aja, kalau udah ngerasa ngantuk, pulang gitu. Jadi nggak sampai orang-orang minum sampai selesai, pulang. Ya paginya tetap pulang sekolah, nanti habis asar main ke rumah tadi. Rumah kosong, main layang-layang. Ya sudah, keriangan anak-anak kecil itu kayak apa sih gitu. Main layang-layang, ada yang turun mau beli es, naik lagi gitu, main layang-layang. Ada juga waktu itu peristiwa 3 teman saya
mau maghrib, biasanya teman-teman itu kalau mau maghrib udah ada yang orang ngaji-ngaji itu mulai prepare persiapan mau pulang. Karena keasikan mungkin waktu itu. Saya rasa keasikan waktu itu pakai layangan, bukan layangan hias ya, layangan adu-aduan gitu loh. Nah, adu-aduan diadu sampai belum putus, belum ada yang kalah gitu loh. Layangan itu sampai tinggi akhirnya saya nggak namatin, nggak ngelihat waktu itu, nggak ngelihat dalam arti siapa yang menang siapa yang kalah gitu loh. Yang saya tahu ceritanya dari 3 orang itu tadi, ketika sudah maghrib sudah baru dia pulang. Ya, rumah kosong itu kan ada 2 lantai Mas Idris ya. Yang pertama sama yang balkon atas, yang sering kita gunakan untuk main-main layang-layang di balkon atas. Itu tangganya gini, nggak langsung tangga menuju ke balkon atas itu enggak. Jadi set ada belok kiri, baru ketemu balkon. Jadi ada tikungan gitu loh, ada. Nah, teman-teman itu yang sisa 3 itu sampai kejatuh-jatuh di tangga tadi, habis layangan. Ya luka kores sih sebenarnya, nggak parah. Cuma di situ dia menyampaikan di pas tikungan tangga yang mau dari lantai 1 ke lantai 2 itu di sudutnya itu ada lukisan. Ya kalau saya sebutin lukisannya itu nggak enak ya. Seorang perempuan ya? Seorang perempuan juga tokoh nasional lah sebenarnya. Nah, ketika turun itu biasanya kan anak-anak turun ya biasa gitu. Tapi 3 orang ini nggak tahu apa ya, pandangannya itu kok langsung mengarah ke situ. Tertuju ke lukisan itu? Iya, benar. Jadi lukisan kalau sekarang 10R, lukisan nggak besar kok. 10R lukisan, cuma separuh badan gini loh. Lukisannya orang pakai sanggul gitu. Nah, di situ itu yang mereka lihat itu ketika turun itu matanya di lukisan itu berkedip. Matanya berkedip sama lihat ke kiri. Ngelirik ini. Iya, kedip gini, lihat ke kiri. Lihat ke kiri lah. 3-tiganya itu tahu. 3-tiganya itu lihat gitu. Makanya ketika itu lihat langsung yang depan lari, refleks yang 2 lari, jatuh. Sampai itulah. Ketika jatuh mereka sampai rumah mandi kan, waktu dulu waktu saya kecil dulu itu ngaji kan. Habis maghrib kan pasti ngaji gitu. Nah, ketika ngaji itu disampaikan. Cerita. Jangan main ke situ lagi. Lukisan bisa kedip sama ngelirik gini. Kemudian si anak itu sudah, tapi ya nggak kapok gitu loh. Nggak kapok apa sih? Kita main ke situ nggak kapok. Tiap hari ya tetap main. Tiap hari ya. Main lagi. Soalnya kita mainnya itu ya habis asar itu tadi, habis asar pulang sebelum maghrib itu. Lah yang ini pangkalan beca itu kalau mandi itu ada sumur di rumah itu akan ada ke baratnya ada rumah lagi gitu loh. Di halaman rumahnya depan itu di halamannya itu ada sumurnya taji kalau nggak ada. Mandi di situ, ada tukang becak mandi di situ. Lah dia itu kalau mau sholat subuh mandi di situ. Kebetulan di depan rumah itu ada orang pakai daster, tapi mukanya nggak ada, jadi tekstur matanya, hidungnya, mulutnya itu nggak ada, rata, diem, ya nggak ngapa-ngapain, nggak agresif kayak ngejar atau nggak diem aja, rata gitu. Akhirnya nggak jadi mandi, langsung dia pergi ke musola. Besoknya ceritanya kan jadi berkupon, ada tempat orang minum-minum, pangkalan beca itu jadi satu gitu loh, satu lingkungan kira-kira 50 meteran baru rumah kosong itu sering kejadian unik gitu. Terus habis gitu memang di rumah itu sejak ditinggal penghuni, khususnya di wilayah yang dekatnya dapur yang saya bilang tadi ada gudang yang masih ada pintunya tadi itu ya, itu di belakang itu masih ada halamannya sekitar kurang lebih luasnya 40 lah, 7 meter kali berapa, kali 20 meter lah ke timurnya itu. Tapi model halaman belakangnya itu segitiga gini, merucut gitu. Sampingnya sungai. Dan sampai sekarang, pohon keresnya udah nggak ada. Sekarang itu pohon di belakang itu ada 2 pohon keres. Jadi 2 pohon keres itu besar batangnya sama, terus kemiringan ke sungainya sama, buahnya banyak.
Jadi buah keres tahu buah keres? Iya, keres. Ya kan manis ya. Manis. Itu favorit. Dulu saya kecil favorit itu anak-anak. Cuma ya nggak banyak yang berani cari di situ. Gitu. Fokusnya main layang-layang. Kebetulan waktu main layang-layang itu lihat di belakang ada pohon keresnya. Kok banyak buahnya? Nggak ada yang ngambilin gitu. Makanya ya ada yang main layang-layang, ada yang ngambil buah keres gitu. Satu ketika itu saya sama sepupu saya Mas Idris. Saya sama sepupu saya itu waktu main layang-layang itu punya rencana gitu. Punya rencana, ayo cari apa namanya buah keres dah, besok pulang sekolah. Ya waktu itu saya pulang sekolah ya sekitar jam 11, setengah 12 lah. Habis sholat zuhur itu saya duluan main ke situ. Sebelum teman-teman habis asar biasanya main layang-layang kan, masih panas itu. Tapi belakangnya itu teduh gitu loh, teduh belakangnya itu. Saking besarnya pohon keresnya itu, buahnya. Jadi pohon keresnya itu sini sungai, pohonnya gini. Jadi kalau kita ceroboh atau apa, jatuhnya ke sungai. Jatuhnya ke sungai itu. Kemudian cari keres itu. Cari keres. Alhamdulillah dapat satu kresek kecil itu penuh. Satu kresek kecil itu penuh. Pulanglah saya. Lah, ketika saya pulang itu ya nggak ada apa-apa. Jadi rumah itu aksesnya mau masuk ke belakang, halaman belakang itu ada dua Mas. Dari rumah masuk dalam gerbangnya itu rumah, mulai ruang tamu, ruang santai sampai dapur itu bisa, sama di samping. Di samping itu ada sekitar 1 meteran sampai sudut rumah baru mulai mengecil, akses jalannya sekitar hampir 40-30 cm lah. Kita harus jalan miring gitu loh. Nah, tapi saya sering lewat pinggiran itu kalau nggak mau nggak lagi main layang, lewat sampingnya rumah itu tadi, lewat situ. Udah dapat banyak kan, alhamdulillah, seneng namanya anak kecil mau ini kalau mau dapat tak bagi ke anak-anak ya, teman-teman gitu. Sampailah ke mau pulang. Nah, pulang itu di ujung gang saya itu ada rumahnya orang pintar yang ditanyain tadi sama tukang becak. Iya, benar. Ya, yang konsultasi masalah istrinya tadi itu. Nah, orang pintarnya itu lagi kerja. Saya itu kebetulan ketemu sama istrinya. Ditanya saya ditanya, "Tuh, Man, kamu cari buah keres ini dari mana?" "Dari rumah kosong." "Loh, jangan dibawa, buangan." Kan saya habis cari dapat banyak kan seneng, kok tiba-tiba suruh buang gitu, akhirnya dikasih tahu sama ibu, "Loh, itu 2 minggu yang lalu istrinya Joko itu di situ kesurupan." "Loh, kesurupan makan keres?" "Bukan, makan kertas." Jadi yang dimakan bukan kertas yang tadi saya sampaikan itu, kertas. Mungkin si ibu ini takut apa saya ada apa-apa sama apa namanya buat tadi, suruh buang. Habis itu suruh buang, ya sedikit kecewa, mangkel juga. Udah terpaksa saya buang ke sungai. Situ seperti biasa anak kecil-kecil itu habis asar naik lagi main layang-layang. Besoknya lagi nih main layang-layang besoknya lagi. Terus habis itu sama sepupu saya juga peristiwa yang sama, kita ulang lagi. Gimana kalau kita cari keres lagi tapi nanti pulangnya nggak lewat rumahnya ibu tadi? Iya, benar. Bapak mau putar kampung, mau putar lewat timur gitu, mau putar. Ya udah wis. Ya bener ya. Ya besoknya habis pulang sekolah langsung menuju lokasi kita. Cari keres lagi. Dapatnya alhamdulillah banyak. Memang pohonnya itu besar gitu loh. Buahnya banyak. Bahkan itu ada yang nggak sampai naik-naik gitu, yang daunnya agak turun-turun gini, kita tinggal ngambilnya aja gitu. Sampai ya dapat banyak waktu itu, dapat banyak juga saya seperti kemarin gitu. Nah, ketika itu saya sudah merasa cukup gitu, mau pulang, bilang sama sepupu saya, "Wait, ayo pulang." "Ya saya pulang." Nah, pulang, waktu perjalanan pulangnya itu tiba-tiba sekitar 2 meteran kalau iya kurang lebih 2 meteran. Jadi pintu dapur itu kan nggak ada daun pintunya sih Mas Idris ya. Terus dari pintu dapur mau ke kebun belakang itu kan masih jalan, terus masih banyak ranting-ranting, masih banyak apa
daun-daun kering gitu ya. Kalau memang ada orang yang mau nyamperin ke kita, pasti kan kelihatan atau kedengeran suara gresek-gresek gitu. Jangan gitu, kucing lewat aja ketahuan. Itu biawak kan masih ada ya, dulu masih banyak biaya. Kalau jalan kresek-kresek ketahuan, iya pasti ketahuan. Itu orang yang berdiri di depan saya sekitar 2 meter. Itu saya nggak ngelihat dia keluar dari pintu dan saya nggak ngelihat dia jalan. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba dus di depan saya gini. Depan saya, dek. Gitu loh. 2 meter, ya kira-kira 2 meter. Waktu itu saya seberapa ya? Nggak sampai sepahanya orang itu. Sedengkulnya mungkin. Selututnya orang itu. Tinggi berarti, besar tinggi. Iya, kalau saya bilang bukan normalnya manusia. Gitu loh. Padahal itu di siang bolong, habis duhur gitu loh, pulang sekolah. Jadi saya itu di bawah, jadi saya itu melihatnya gini loh. Ciri-cirinya gimana, Mas? Nah, yang uniknya itu sosok itu tadi itu bukan apa ya, sosok yang serem menakutkan, bukan gitu. Cuma aneh, menurut saya waktu itu perasaan saya ya, aneh gitu loh. Anehnya secara fisik, orang itu kok bisa setinggi gini ya. Kemudian pikiran saya, kenapa kok dia itu tinggal di rumah kosong situ. Jadi kalau coba tak definisikan ya, secara fisiknya itu dia itu badannya basah, badannya kayak habis orang mandi gitu ya. Terus pakai celana putih, celana kalau pemain bulu tangkis yang jadul-jadul kan celananya pendek gini ya. Celananya pendek gini putih, kemudian di sini ada handuk putih. Terus rambutnya itu pirang. Jadi rambutnya pirang tapi agak putih ya. Dikuncit segini, sebahu gini. Kuncitannya itu masih ngeluarin tetesan-tetesan air gitu loh. Kemudian tangan, dada sama paha yang nggak ketutup kain. Itu bulunya warnanya kayak orang bule apa? Pirang-pirang rata, Mas. Jadi antara sini sampai ke dada, sampai ke perut, sampai sini. Jadi apalagi yang di bagian dada sama sini bulu semua. Bulunya kayak bulu apa ya? Pirangnya kayak pirang-pirang gitu. Mukanya, Mas? Mukanya kayaknya bukan muka orang Asia. Bule banget pokoknya. Bule banget. Orangnya gemuk. Gede. Gitu loh. Gede. Dan aku kalau dia keluar lewat pintu itu pasti kejedoknya pasti di antara seginian lah, kejedok pasti itu. Saya melihat itu gini orangnya itu. Jadi saya habis cari itu karena nyana pulang lewat, tiba-tiba muncul sosok itu tadi blek di depan kita, dek gitu. Dia itu nggak marah, cuma yang dia sampaikan, sempat komunikasikan sama kita, sama sepupu saya itu, sama saya juga sempat komunikasi. Yang dia sampaikan cuma gini, kamu cari apa? Sosok tadi bilang gitu, kamu cari apa? Kalau nggak salah itu dijawab sama sepupu saya, cari keres Pak Le. Kalau orang anak kecil-kecil dulu kan ngomongnya Pak Le gitu ya, Pak Le, cari keres Pak Le gitu. Kalau kamu sudah selesai, kamu bersihkan halamannya. Kalau nggak kamu bersihkan, kamu nggak boleh pulang. Jadi gitu. Jadi pesan yang saya tangkap sama sosok tadi itu, saya itu habis cari keres, suruh bersihkan halaman. Halamannya cukup lumayan luas gitu loh. Belakang itu walaupun segitiga gini, tapi lumayan luas. Saya masa sih aku disuruh bersihkan daun-daun kering, terus aku disuruh cari bersihkan plastik-plastik yang dibawa seraka-seraka. Masa itu sih, masa itu. Terus tetap dia itu nggak, ketika setelah memberi pesan kayak gitu ke saya gitu, dia nggak balik batu, nggak, tetap gitu. Dia nggak marah, dia nggak nganu, tetap gitu, tetap diam, pasif gitu, tetap berdiri di depan saya. Akhirnya sampai itu waktu itu kita itu suruh ngambil keputusan ya dalam hati kita, kita bersihkan atau kita lari, gitu loh. Bersihkan lari. Sempet aku komunikasi sama sepupu, ya apa. Nah, cuma dia itu sosok itu diem gitu loh. Ya apa. Ya wes keresi
keresi kayak noai, taruh naik keresi, biar kita nggak bawa apa-apa gitu loh, biar kita nggak bawa apa-apa, terus kemudian kita lari, gitu, kemudian kita lari. Nah, yang saya tangkap itu kayak gitu pesannya sepupu saya mengiyakan, ya udah Pak, saya nggak cari, ya udah balik, keresi nggak tak gowo, saya bilang gitu, Jawa, keresnya nggak tak bawa gitu bahasanya, nggak tak bawa ini loh keresnya, tak taruh, ya nggak tak taruh, tak lempar gitu, terus saya lari lewat samping itu, kalau nggak salah sempat nyebur kali saya itu, sempat nyebur kali, habis itu lari tadi beberapa kaki sama dada ini beret karena lecet karena nabrak itu tadi. Tapi dia nggak ngejar Mas? Nggak noleh, tapi cuma. Jadi dia tuh setelah itu ketika saya tak taruh keres itu, ya tak taruh, terus saya lari, dia itu sempat ngeliatin gini aja, nggak ngomong, nggak negor, nggak woi, nggak gitu, nggak, cuma diem noleh gitu. Jadi kalau dari awal sampai noleh gini, bukan apa ya, bukan umumnya manusia lah, gitu, nggak tahu itu bangsa apa itu, gitu. Terus saya lari sampai di Berkupon tadi, ada tetangga ya, kayak senior lah, jauh soalnya umurnya sama saya sampaikan itu peristiwa, itu, Cak, aku diketoki wong, Cak, wonge koyok ngene, memang ono ta, Cak, wong sing manggon, lu gak ono, terakhir yo keluarganya si tukang becak itu 2 minggu itu, terakhir itu ya keluarganya tukang becak itu. Mosok sih, dia penasaran juga sebenarnya, akhirnya karena siang mungkin ya, berani kita ya, itu si Caca itu mau ngajak saya, ayo Dila, nggak berani, Cak, kayaknya dia juga nggak berani gitu, sampai depan rumahnya, depan pagar, tapi nggak ada pagarnya, cuma ada tembokan kecil segini padukan, cuma kita lihat situ, ya nggak ada tanda-tanda orang kehidupan dia balik masuk atau apa, nggak ada sama sekali, gitu. Jadi itu sebenarnya nggak menyeramkan, tapi apa ya, tingkah lakunya itu aneh gitu loh. Kenapa sih saya kok habis cari keres suruh bersihkan, padahal itu ya tempat kosong, nggak bertuang, rumahnya siapa, nggak ada kan gitu. Kok tiba-tiba muncul orang kayak gitu? Bule. Genderuwo bule berarti Mas? Mungkin ya, bule itu zamannya ini, mungkin zamannya Belanda itu. Zamannya Belanda, bener. Genderuwo Belanda itu mungkin ya. Belanda. Ya kalau genderuwo lokal kan hitam jelek-jelek. Kalau ini ganteng, putih Mas. Kulitnya kan putih, kalau lihat bule kan putih, cuma bulunya itu lebih lebat. Bulunya lebih lebat, lebih tinggi, sekitar berapa meter ya? 2 meter lebih kayaknya. Iya, 3 meteran mungkin saya, kalau sama kayak gini. Saya itu segininya kok, dengkulnya. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah rumah itu sudah dibeli orang udah ada yang tinggal. Terakhir saya interaksi sama rumah kosong itu penghuni yang baru ini minta tolong, waktu itu saya masih nongkrong sama tukang becak itu, minta tolong bahwasanya di bawah sofanya itu ada ular. Mas, minta tolong Mas, di bawah sofa saya kayaknya ada ular, soalnya tadi kelihatan ekornya. Tiga orang, saya sama siapa ya, Pesek sama Amir, itu geser, saya sama Amir geser sofanya, ada ular kobra langsung gini Mas, kepalanya di bawah sofa tadi. Di bawah sofa. Akhirnya dia ambil sama Pesek, ekornya kayak di TV-TV itu, ekornya cuma gini-gini, dilempar ke jalan, termasuk saya yang ikut bunuh itu ularnya. Sekarang udah nggak ada yang di situ, tapi ada di sampingnya. Jadi sampingnya di samping. Jadi rumahnya itu gini Mas, rumah itu masuk perumahan ya, terus sungai, terus di sini ada rumah lagi. Lah, yang rumah ini deretan kampung saya, gitu loh, deretan kampung saya. Jadi ini rumah, sungai, rumah lagi. Lah, kan pohon keresnya itu agak naungin sungai. Terakhir ada orang jual ini loh, mainan anak-anak yang dari bambu, yang kayak burung-burungan, kayak burungnya gini bunyi tek 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 gitu kan. Orang itu lewat di depan rumah itu tadi, tapi kan udah penghuni rumahnya, udah ada penghuninya. Lewat, terus dia lihat ke timur, ternyata ada pohon besar Mas. Sampai sekarang ada pohonnya. Pohon itu nyata? Ada, nyata, semua orang bisa. Cuma
orang yang jual tadi tuh bilang, kok aneh ya, sama ada teman saya namanya Pak Benjol itu, aneh apa cak? Itu istananya Dedemit itu. Tanda kutip itu. Soalnya macam-macam sih yang tinggal di situ. Iya, dari penglihatan Mas Ambas yang cerita itu kan macam-macam juga itu. Iya ya, yang muka kebakar tadi ya, sama yang rata tadi ya. Sama yang genderuwo bule tadi. Iya. Terus Mas? Nah, sampai orang itu akhirnya kan ngobrol sama namanya Pak Ben itu. Istana apa cak? Enggak nanggung istana. Memang besar. Jadi pohon itu kalau mungkin kalau siang tak kasih tunjuk sampean Mas. Jadi rumah yang awalnya dulu keres ya, kan udah dibangun kan, halaman udah dibangun, nggak ada halaman belakang rumah itu kebun nggak ada. Terus di sini ada rumah, tengah-tengahnya kan sungai. Itu pohon itu besar, akarnya sampai ke dinding. Jadi akarnya itu sekitar dinding, ke dinding rumah itu penuh akarnya itu. Pohonnya itu besar. Sampai suatu ketika itu kan tetangga saya, itu belakangnya rumahnya tetangga saya, RT saya waktu itu, RT saya punya rencana karena apa ya? Karena kurang nyaman juga posisi di belakang rumah ada pohon besar kan singup serem gitu loh. Rencana mau dipotong, nyuruh tukang sampah. Cak, Pak tolong ini Pak, potongkan, bisa dah? Bisa, borongan kalau nggak salah minta 800.000 yang tukang sampah itu. Udah, rencana mau dipotong keesokan harinya itu. Tapi malamnya istrinya Pak RT itu tadi yang punya inisiatif mau motong itu diimpeni sama orang pakai udeng kayak udeng Madura gitu loh. Udeng kayak anak dunia gitu loh Mas. Itu cuma bilang gini, jangan dibongkar, jangan ditebang, jangan dipotong, istilahnya jangan dihilangkan itu loh. Bagian pohon ini jangan kamu hilangkan. Kalau kamu lakukan, tak habiskan keluargamu. Pagi-pagi yang mau motong itu dikira mau motong sama, dan ini mau di apa namanya, nggak jadi Pak, cancel gitu sama ibu tadi itu. Ternyata mimpinya sama. Yang motong tadi mimpi sama, dia yang motong mau ngomong, Bu nggak jadi, ini poskotnya saya kembalikan, nggak jadi. Loh kenapa Pak nggak jadi Pak? Padahal saya juga mau ngomong jangan dipotong Pak, gitu loh. Udah uang poskotnya sama Pak. Enggak bu, udah saya kembalikan gitu. Kenapa Pak? Saya mimpi Bu. Mimpi sampean kayak apa? Ditanya dulu. Saya itu mimpi ada orang pakai udeng kayak Madura gitu. Kalau kamu berani potong, kalau kamu berani tegor pohon itu, tak habisin keluarga. Mimpinya sama, pesannya sama, gitu loh. Akhirnya ya udah, wes dikasihkan poskotnya ini, kasihkan ke orangnya, nggak mau, gitu. Dah wes. Terakhir kejadian yang aneh itu ya, nggak tahu ya misteri. Soalnya siang-siang semuanya itu. Ya. Ada rumah di deretan sebelah baratnya rumah itu masih kena rumah kosong tadi separuhan, gitu loh. Maksudnya satu deret lah. Ya, satu deret lah itu. Itu mau bangun rumah. Tempat saya itu paling banyak kos-kosan Mas, karena dekat UNER, gitu loh. Paling banyak kos-kosan. Habis gitu akhirnya mau didek kan di loteng. Minta izin tukangnya itu mau tebang pohon yang ke arah rumah. Kan memang besar pohonnya itu, akarnya tebang. Kebetulan kok ada yang mau nebang, diiyakan sama ibu tadi. Ibu, monggo Pak, monggo, tapi hati-hati nggih. Oh nggih Bu, soalnya ini terus rotok singit gitu. Oh biasa kita orang-orang kayak gini biasa potong Mas. Cuma nggak semuanya, potong cuma yang mau ke yang tempat mau mereka bangun itu potong. Persis besoknya, selang nggak lama. Jadi dia itu mau bikin rangka-rangka cor-coran itu kan, palu-palu pakai benderan, palu-palu gitu Pak. Jadi yang ke palu itu sininya Mas, pas jidatnya sini. Pas jidatnya sini dekok. Jadi pas palu dekok dan orangnya langsung jatuh. Mental gini. Iya, jadi
paku reng itu seberapa sih kuatnya kalau kita dek ini kan nggak mungkin, paling pakunya bengkok ya. Itu dek mandulnya kayak sini sampai tekok sini. Yang terakhir itu peristiwa itu. Sampai sekarang nggak ada, udah nggak ada. Cuma nggak tahu ya, info terbaru itu kayaknya pohonnya sama Pemkot sudah dipotong. Oh, info terbaru. Karena pohonnya dipotong baru nampak apa namanya, akarnya itu apa ya, kalau lihat kokoh gitu loh. Akarnya itu nempel di dinding itu kokoh. Jadi itu sepenggal kisah yang ada di lingkungan saya itu, Mas. Tapi nggak serem, soalnya siang. Tapi ya serem juga, Mas. Berarti pusat energinya mungkin di pohon tadi itu, Mas ya? Iya. Yang perlu tak analisa itu ya itu. Yang satu, yang dari selatan, itu daunnya itu ke utara. Karena udah dibangun kan rumah itu, rumah kosong udah dibangun kan. Udah hilang toh halaman pohon keres yang aku cari itu, buahnya itu hilang. Terus tumbuh pohon, tapi bukan keres. Tapi daunnya arahnya ke sungai lagi, ke selatan. Jadi selatan gini ya. Oh, yang dominan daunnya itu. Nggak tahu itu karena pengaruh matahari atau apa, tapi yang jelas itu wilayah sungai di situ itu kayaknya nggak boleh kena matahari deh. Benar. Gitu loh. Selalu dipayungi gini loh. Dan salah satunya rumah kosong tadi itu, Mas ya? Benar. Mungkin itu satu komplek kayak kerajaan mungkin salah satunya. Dan salah satu pusat energinya itu di pohon tadi sama rumah kosong tadi itu, Mas. Iya, mungkin, Mas. bisa jadi itu. Tapi banyak hal yang bisa dipetik dan diambil hikmahnya sih, Mas. Mungkin yang pertama ketika kita masuki rumah baru mungkin ya. Iya. Mungkin ada apa ya, doa kemudian ada apa ya, selamatan atau seperti apa, syukuran kayak gitu. Mungkin itu salah satu faktor juga ya, Mas, untuk keteduhan di dalam rumah ini, mungkin seperti itu sih yang saya dapat. Iya. Wih, menarik. Iya, tapi kalau memang kalau rumah, kalau kita mau masuk itu ya sepantasnya kita bersyukur dan salam. Sesering mungkin lah kita bacakan ayat-ayat suci gitu. Sepakat, Mas. Benar. Itu. Karena itu membangun suasana jadi adem. Benar. Gitu, Mas ya. Biar tanggal tua tetap adem. Seperti itu, Mas itu. Iya. Wih, komplit sekali ceritanya. Ada lucunya, ada seremnya, ada keunikannya sendiri yang dari apa itu? Genderuwo bule tadi itu. Wah, menarik ini genderuwo bule. Oke, terima kasih Mas Ambas, mungkin itu ya. Terima kasih atas pengalamannya. Wih, selalu gokil dan tentunya mengandung misteri. Siap. Ya udah, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Salam sama keluarga, Mas Ambas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.